California dari tahun 2019 hingga tahun 2022 di mana di sini terdapat penurunan kebutuhan listrik di California. Nah, di sini dikaitkan oleh Pak Dandi ini yaitu terkait dengan masifnya atau maraknya penerapan rooftop yang memiliki PLTS PV. Nah, di sini dapat terlihat penerapan PV rooftop itu menurunkan kebutuhan permintaan listrik di California. Nah, ini mungkin akan menjadi sebuah tantangan ya di Indonesia bahwa penerapan rooftop ini mungkin saja dapat terjadi seperti di California, yaitu menurunkan kebutuhan listrik di Indonesia. Dan mungkin itu juga akan berdampak pada pembangkit-pembangkit yang sudah ada saat ini. Nah, itu juga harus kita sikapi dengan cukup matang. Nah, Pak Dandi juga di situ menjelaskan adanya sebuah ide atau terobosan untuk menerapkan PLTA pumped storage, di mana pada PLTA pumped storage ini ada upper reservoir dan lower reservoir atau penampungan air yang di atas dan di bawah. Jadi ketika air yang ada di penampungan atas ini telah dialirkan menuju ke wait, telah dialirkan menuju ini turbin melewati lower reservoir. Nah, jika saja ketika energi listrik yang dihasilkan ini berada pada jam-jam yang mungkin nilai jualnya lebih rendah, ataupun ketika energi listrik yang dihasilkan itu ternyata berlebih karena mungkin karakteristik intermittent dari EBT ya, energi baru terbarukan yang tidak tentu, sehingga pada saat itu terjadi produksi energi listrik yang berlebih, maka energi yang dihasilkan dapat dialihkan untuk memompa air yang sudah lewat tadi menuju ke upper reservoir yang di atas. Jadi mungkin bisa diartikan energi listrik yang dihasilkan tidak terbuang percuma dan dapat juga sebagai storage atau penyimpanan air di atas gitu. Nah, PLTA pumped storage ini sudah ada rencananya di Indonesia, itu ada di Cisokan, di mana memiliki total kapasitas kurang lebih 1040 MW dengan luas permukaan waduk tuh kurang lebih seluas 80 hektar. Di mana dari PLTA ini akan tersambung ke sistem transmisi langsung dengan tegangan 500 kV dan beroperasi pada beban puncak karena mungkin PLTA stabil ya, lebih fleksibel untuk pengaturan dayanya yang dihasilkan. Mas Paras, waktunya lagi 1 menit. Oke, siap Pak. Nah, mungkin kalau untuk dari saya bisa diimplementasikan automatic dispatch system yang mungkin bisa lebih menyesuaikan antara demand dan yang dihasilkan oleh pembangkit, karena mungkin harus sesuai antara listrik yang dihasilkan dengan demand dari sisi pelanggan supaya frekuensi yang dihasilkan frekuensi itu tetap stabil seperti yang ada di standar PLN, yaitu sekitar 50 Hz. Nah, di RUPTL sudah ada roadmap-nya, sudah jelas, jadi mungkin pandangan saya bahwa penerapan smart grid di Indonesia ini positif lah, karena juga pilot project-nya sudah banyak yang diadakan di berbagai daerah. Lalu untuk bagaimana implementasi smart meter atau AMI di Indonesia itu menurut saya perlu dibuat regulasi yang jelas terkait dengan smart meter. Lalu infrastruktur pendukung yang diperlukan juga harus jelas, harus dipersiapkan, dan juga perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat supaya memang tidak terjadi kegaduhan dan tidak terjadi kebingungan karena mungkin merasa mengalami sering ganti-ganti KWH dan mungkin takutnya ada penipuan atau sebagaimana macamnya. Jadi perlu diadakan sosialisasi dan juga pelaksanaan di lapangan tuh tetap perlu dikontrol secara ketat karena mungkin seperti yang banyak kita dengar ya, banyak penipuan-penipuan yang dilakukan oleh vendor PLN yang mungkin itu merugikan pelanggan PLN dan juga citra Baik, Mas PLN. Paras, waktu Mungkin udah habis segitu, ya. Pak. Baik. Oke, siap. Baik, kalau Mungkin gitu saya silakan. langsung saja ingin bertanya, Mas. Kan saat ini PLN mengalami oversupply ya, di mana pembangkit
PLTU 35.000 megawatt itu sudah masuk ke sistem. Namun karena adanya transisi energi, jadi pemerintah juga mencanangkan renewable energy. Contohnya yang tadi Mas sampaikan, PLTS rooftop. Bagaimana Mas Faros menyikapi satu sisi PLN oversupply, sedangkan masyarakat atau pelanggannya juga sudah menggunakan PLTS rooftop. Jadi kan istilahnya PLN bisa kehilangan untuk menjual energi listrik. Silakan Mas Faros. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya juga belum bekerja ya Pak, jadi mungkin akan saya jawab sesuai dengan pandangan dan yang saya tahu. Jadi kalau dari tadi yang saya tampilkan di data grafik tadi di California, bahwa memang ada pengaruh dari penggunaan PLTS ya, sehingga menurut saya perlu juga ada regulasi yang tepat terkait dengan penggunaan PLTS ini, atau mungkin biaya KWH ekspor impornya harus diatur supaya dari sisi PLN juga tidak merugikan PLN dan juga tidak merugikan pelanggan. Jadi pelanggan dan PLN sama-sama untung. Penerapan smart grid-nya ada, penerapan EBT-nya juga ada, dan sama-sama untung gitu Pak. Dan juga mungkin untuk pembangkit-pembangkit yang sudah ada, yang existing, yang PLTU atau yang menghasilkan karbon itu mungkin bisa mulai dikurangi ya Pak ya, dengan seperti ide-ide PLTA Cisokan tadi yang mampu men-storage energi listrik yang dihasilkan apabila energi listrik yang dihasilkan itu berlebih. Jadi dia disimpan lagi dalam bentuk konversi energi yang lain, sehingga tidak oversupply yang terjadi itu bisa diminimalisir lah dampaknya. Mungkin gitu Pak Agung tanggapan dari saya, atau mungkin mau diluruskan, monggo. Baik Mas, terima kasih banyak. Karena berhubung waktu juga sudah habis ya. Jadi silakan di-stop ininya. Jadi giliran saya Pak Dhani ya untuk presentasi, kemudian yang nanti memberikan pertanyaan dari Mas Hairudin ya. Mas Hairudin, monitor ya. Baik Pak, monitor. Iya, Oke, siap. betul. Ya, silakan. Nanti sekalian Mas Hairudin timekeeper ya, 7 menit dan 3 menit ya. Baik Pak, siap. Oke, makasih. Lanjut. Saya share screen dulu. Apa sudah terlihat Mas Hairudin? Sudah Pak Agung. Oke, saya mulai ya. Jadi selamat malam teman-teman. Jadi ini presentasi saya terkait prospek smart grid di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Baik, ini latar belakangnya. Jadi revolusi industri itu jadi sudah merupakan hal yang tidak bisa kita hindari bahwa terjadi kemajuan teknologi ya menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online, baik dari segi produksi, di industri, kemudian semuanya itu berjalan dengan internet sebagai penopang utamanya. Kemudian itu juga sudah kita alami saat ini dari kehidupan hal-hal yang kecil ya. Jadi semua sudah terintegrasi. Nah, semuanya itu bisa berjalan dengan baik apabila ada diperlukan kebutuhan energi yang besar, yaitu energi listrik. Jadi energi listrik itu merupakan jantungnya ya, jadi supaya semua aktivitas dapat berjalan, semua memerlukan energi. Nah, kemudian karena kebutuhan energi listrik ini membesar setiap tahun, ini ada negatifnya, yaitu menghasilkan emisi gas rumah kaca CO2. Karena kita di Indonesia ini kita tahu sendiri pembangkitnya itu sebagian besar menggunakan PLTU berbahan bakar batu bara. Kemudian, terjadilah dampak emisi gas rumah kaca karena istilahnya
jumlah manusia semakin banyak, kebutuhan energi juga semakin banyak, dampak terhadap lingkungannya juga bisa mengancam ya, mengancam kehidupan manusia sendiri, baik itu lingkungan, kemakmuran juga. Nah, ini artinya inilah benang merahnya dari revolusi industri, energi meningkat, kemudian ada dampak lingkungannya. Jadi ini sebuah rantai mengapa kita nanti harus menggunakan atau beralih ya ke transisi energi, kemudian kita kombinasikan dengan smart grid. Jadi smart grid itu bukan muncul tiba-tiba, jadi itu istilahnya itu inovasi manusia, bagaimana caranya supaya energi tetap bisa kita gunakan, bisa dilestarikan ya untuk kehidupan berikutnya. Nah, kemudian pemerintah Indonesia ya, jadi ikut menandatangani perjanjian di Paris, kemudian sudah juga menerbitkan regulasi, baik itu Perpres maupun PP, salah satunya tentang Rencana Umum Energi Nasional. Jadi sudah diatur roadmap-nya menuju kita itu mengurangi gas karbon. Nah, setelah dibuatkan regulasi tentu kita punya target kan, berapa target yang ingin kita turunkan. Nah, itu 29% itu kemampuan sendiri dan 41% itu dukungan internasional. Nah, jadi perlu kerjasama ya, nggak bisa kita bekerja sendiri, ini perlu kerjasama dengan negara lain. Nah, itu latar belakangnya. Jadi ini juga menjadi kita tidak mau harus melakukan transisi energi karena tadi ada efek rumah kaca. Jadi kita sekarang adalah membuat RUPTL itu atau Rencana Umum Tenaga Listrik kita itu menggunakan energi baru terbarukan. Juga ada targetnya, jadi sebesar 23% pada tahun 2025. Kemudian apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk transisi energi ini ya itu tadi menyediakan energi listrik yang bersih, kemudian pembangkit listrik yang bersumber dari EBT. Nah, ini baru pengembangan smart grid. Karena dilihat kita negara kepulauan, ya kan? Jadi masing-masing pulau punya potensi sumber daya alamnya. Nah, itu ternyata kalau dikoneksikan dengan smart grid itu akan menjadi lebih bagus. Apalagi untuk 3T. Jadi untuk berkeadilan ya, jadi supaya energi ini tidak dinikmati oleh kita-kita yang berada di kota besar. Jadi harus berkeadilan. Nah, itu dari strategi pemerintah. Kemudian strategi yang dilakukan oleh PT PLN Persero bagaimana? Karena PT PLN Persero sebagai satu-satunya ya perusahaan yang diberi izin usaha pengelolaan tenaga listrik Indonesia sudah juga membuat programnya, strateginya itu akan mempensiunkan ini PLTU. Padahal kita baru tadi berbicara 35.000 megawatt, tapi tidak sih seketika ya. Nanti memang ada timeline-nya juga, roadmap-nya, jadi bertahap. Seperti yang saya sampaikan di presentasi ini, jadi PLTU subcritical tahap 1 sebesar 1 gigawatt itu tahun 2030. Begitu berikutnya. Nah, kemudian smart grid yang di perkembangan smart grid Indonesia menurut saya sangat prospek ya, karena apalagi kita generasi Z ini, yang generasi anak-anak kita ini, mereka itu dari kecil sudah megang teknologi ya, di tangannya udah pegang teknologi, jadi apa-apa tuh semua ada di genggam, ya kan, di genggaman kita sekarang pengendalinya. Jadi sekarang ini sudah berjalan, contohnya untuk kalau kita lupa mematikan AC kan gitu, jadi dengan handphone terkoneksi dengan internet, kita bisa mematikan AC yang ada di rumah. Lalu itu tadi salah satunya dengan koneksi IoT itu. Nah, smart grid juga seperti itu, akan membuat Waktu kurang 1 menit, Pak. Oke, siap. Akan membuat itu tadi, jadi tidak percuma lah energi itu dihambur-hamburkan. Jadi harus kita efisiensi supaya energi itu bisa kita wariskan. Nah, tools pendukung smart grid-nya di PLN itu telah mengimplementasikan smart meter jenis LoRaWAN.
Jadi kebetulan di Bali ini sudah dilakukan pilot project-nya. Jadi teman saya yang di distribusi sudah menyampaikan sudah ada pilot project untuk penggunaan smart meter di Indonesia. Nah, nanti kalau saran saya itu bagaimana ya adalah hasil dari pilot project yang ada di Bali itu harusnya diungkapkan ke publik ya, apa hasilnya. Ya tentunya pasti salah satu pendukung ya itu kan tools-nya ya, alatnya. Jadi pasti apa namanya lebih banyak manfaatnya ya yang diterima oleh Ya. pelanggan ataupun PLN. Oke, Baik, itu saja Pak yang dapat Agus. saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Waktunya sudah habis Silakan, untuk Mas Herudin. presentasi, mungkin bisa Oke. dilanjutkan pertanyaan. Baik. Baik, izin bertanya Pak Agung. Ya, silakan. Nah, untuk sekarang ini kan ini ya Pak ya, makin marak ya Pak teknologi baru seperti kendaraan listrik, terus ada juga penggunaan baterai untuk penyimpanan energi, terus ada juga pengaplikasian energi mikro gitu. Nah, menurut Bapak sendiri tanggapan Bapak itu seperti apa ya Pak? Bagaimana peran smart grid untuk mendukung perkembangan teknologi baru tersebut gitu? Baik, kalau menurut saya itu memang harus berjalan beriringan. Jadi itu tadi karena kita kebutuhan energinya besar, jadi tentu kita harus membangkitkan energi yang besar juga untuk menjalankan semua roda-roda kehidupan kita, kan gitu. Nah, salah satunya supaya energi itu tidak terbuang percuma, itu memang harus ada media penyimpanan. Baiknya memang berupa baterai, karena baterai kan bentuknya juga mudah dibawa ya. Kalau sudah dikemas itu, baterai itu bisa dibawa kemana-mana. Nah sekarang kan kita sudah juga mendengar bersama kampanye ya, kampanye penggunaan nikel yang dihasilkan dari bumi kita Indonesia itu harus bisa dikelola oleh negara kita sendiri, jangan diekspor ke luar negeri dalam bentuk mentah-mentah. Nah, bagi saya itu teknologi ini harus saling pemerintah, swasta dan semuanya itu harus punya komitmen yang sama untuk menuju kita punya energi itu sustain ya, artinya bisa digunakan dalam jangka waktu panjang, bersih ya, bersih juga harus bersih karena sudah kita tahu sendiri lingkungan tidak bisa kita dampak lingkungan terhadap ini ya, gas emisi karbon itu nggak bisa kita iniin itu karena dampaknya pasti akan berakibat kepada manusia juga kan. Buat apa kita ini ternyata dampak ke manusianya juga ini. Mungkin Baik, itu Pak. Mas. Iya. Iya Pak Agung, terima kasih. Cukup ya, waktunya 9 menit nih pas ya, 9 menit. Oke, kalau Iya, Pak, gitu sudah Mas pas. Herudin sekarang yang presentasi, berikutnya yang bertanya siapa ya? Saya nggak bisa. Mas Herudin presentasi silakan Mas. Nanti saya tunjuk Mas Lut Alfia Nur Nadia, Mbak Lut Alfia. Siap, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan Mas Herudin. Baik, Pak Agung, terima kasih. Untuk Mbak Alfian, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, Mas. Baik, perkenalkan nama saya Khairudin Trusta Aditama, nomor induk mahasiswa 2022-14547. Saya ingin sedikit sharing mengenai prospek smart grid dalam mengantisipasi revolusi industri 4.0 dan transaksi energi. Nah, terlebih dahulu kita harus mengenal dulu apa itu smart grid. Jadi, smart grid itu adalah secara luasnya adalah sistem yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi digital dua arah pada proses ketenaga listrikan mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga ke retail untuk meningkatkan keandalan, efisiensi, dan ketahanan sistem, serta meminimalkan dampak lingkungan dan mengkoordinasi segala jenis teknologi dan penyimpanan energi serta meningkatkan peran konsumen dalam pasar ketenaga listrikan sehingga menciptakan produk dan jasa yang baru yang berkesinambungan. Oke, berikut adalah gambaran implementasi dari konsep smart grid sebagai jaringan masa depan ya. Di sebelah kiri adalah bentuk evolusi peningkatan jaringan listrik dari masa lalu ke masa depan, sedangkan gambar sebelah kanan adalah perubahan jaringan tradisional menuju jaringan modern. Dilihat dari gambar di atas, sebenarnya smart grid ini berupaya untuk menggabungkan ya infrastruktur kelistrikan tradisional dengan perangkat yang canggih.
Jadi signifikansi smart grid itu lebih pada fitur teknologi cerdas seperti meter pintar, sistem kontrol otomatis, perangkat lunak analitik, dan penggunaan sensor cerdas dalam mengelola sistem ketenaga listrikan. Dan juga optimasi operasi di beberapa bagian serta hadirnya sumber energi terbarukan pada sistem pembangkitan. Selanjutnya apa sih yang melatar belakangi yang menjadi faktor penting dalam pengembangan smart grid di Indonesia? Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan populasi. Kita ketahui pertumbuhan ekonomi dan populasi di Indonesia ini sangat pesat, sehingga menyebabkan peningkatan permintaan energi listrik. Smart grid diharapkan dapat memberikan solusi yang efisien dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah tantangan infrastruktur energi listrik. Infrastruktur kelistrikan di beberapa daerah ini di Indonesia masih menghadapi tantangan ya, seperti infrastruktur yang mulai menua, kurang terintegrasi, dan kerentanan terhadap pemadaman listrik. Sehingga smart grid dihadapkan dapat membantu dan memanajemen dan memantau jaringan sehingga meningkatkan kehandalan dan kualitas layanan energi listrik. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber energi terbarukan. Di Indonesia ini memiliki potensi yang begitu besar dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, hidro, dan lain sebagainya. Smart grid dapat memfasilitasi integrasi yang lebih baik antara sumber energi terbarukan dengan jaringan listrik, sehingga memungkinkan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih efisien dan stabil. Yang keempat adalah faktor efisiensi energi dan kesadaran pengguna. Tidak menutup kemungkinan bahwa smart grid ini mampu membagi pengguna untuk memantau dan mengatur konsumsi energi mereka sendiri secara real time melalui meteran pintar. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran energi dan mendorong efisiensi penggunaan energi di kalangan masyarakat. Yang kelima adalah mengenai faktor inisiatif dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Ingin meningkatkan manajemen dan pengoperasian jaringan listrik di Indonesia untuk dapat dikembangkan dengan menggunakan informasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya bagaimana pengembangan smart grid di Indonesia sampai saat ini? Pengembangan smart grid di Indonesia ini sudah mulai sejak lama. Hal ini mulai dari penggunaan teknologi SCADA ya pada sistem transmisi pada tahun 1990 dan juga di sana dikenalkan juga mengenai teknologi automatisasi. Tahap kedua pada tahun 1997 penggunaan smart meter di pelanggan TT dan TM mulai diaplikasikan. Yang ketiga juga tahun 2000 mulai dikembangkan teknologi komunikasi dan informasi, penerapan TI, teknologi informatika di metering dan kontrol. Nah, berikut adalah beberapa pilot project smart grid yang telah diimplementasikan atau juga yang sedang dalam proses tahap implementasi yang dilakukan oleh PLN maupun pemerintah. Sebagai proyek berfokus pada pengembangan energi manajemen, power reliability through automation, dan integration of renewable energy. Nah, beberapa proyek tersebut adalah diantaranya adalah proyek Twins Communication 2004 di Jakarta, PIC-nya adalah PLN dan Telkom. Yang kedua ada Smart Community tahun 2015 di Karawang, Jawa Barat. Yang ketiga ada Smart Microgrid 2016 di Pulau Sumba, NTT. Yang keempat ada Two-Way Communication lagi 2016 di Denpasar, Bali. Selanjutnya yang kelima ada Two-Way Communication di 2017 di Tangerang, Banten. Yang keenam ada Two-Way Communication 2018 di Nusa Lembongan, Bali. Yang ke-8 ada AMI 2018 di Batam. Yang ke-9 ada AMI juga di 2018 di Cengkareng, Jakarta. Yang terakhir ada Smart Microgrid 2019 di Pulau Sumba, NTT. Selanjutnya adalah prospek smart grid di Indonesia. Berdasarkan latar belakang sebelumnya dan pengembangan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini, serta untuk dapat mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi pada sistem kelistrikan, maka smart grid dapat dikatakan memiliki prospek yang cerah ya di Indonesia ini untuk mengantisipasi revolusi industri 4.0 dan transisi energi. Selanjutnya adalah dalam konteks transisi energi, smart grid ini dapat menjadi solusi dalam mempromosikan penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Smart grid dapat memfasilitasi integrasi energi terbarukan ke dalam jaringan kelistrikan dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga nantinya dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan juga pada RUPTL PLN 2021-2030 ini telah ada penambahan porsi pembangkitan EBT sebesar 51,6%. Ini lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4%. Dengan begitu, implementasi smart grid dalam transisi energi akan menjadi penting dalam mencapai target-target tersebut. Selanjutnya, bagaimana smart grid dalam mengantisipasi revolusi industri? Smart grid
dapat memainkan peran penting dalam mendukung implementasi teknologi baru seperti IoT dan AI. Smart Grid dapat menjadi platform yang memungkinkan pengguna teknologi ini untuk memonitor dan mengontrol sistem kelistrikan secara efektif dengan mengintegrasikan teknologi IoT dan AI tersebut. Serta Smart Grid juga dapat membantu mengoptimalkan penggunaan energi dan mendorong adopsi tenaga baru pada industri-industri di Indonesia. Selain itu, Smart Grid juga dapat membantu dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh sistem kelistrikan di Indonesia seperti masalah blackout, kebakaran, dan kecelakaan listrik. Selanjutnya adalah beberapa saran supaya Smart Grid method di Indonesia ini dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Ada beberapa saran yaitu penyelesaian masalah regulasi. Jadi dibutuhkan kebijakan yang jelas terkait dengan penerapan standar teknis tersebut. Selanjutnya ada peningkatan kesiapan teknologi dan infrastruktur. Jadi infrastruktur jaringan listrik di Indonesia ini perlu diperkuat serta pemerintah juga perlu mengembangkan sistem manajemen data yang kuat dan aman. Selanjutnya keterlibatan konsumen. Keterlibatan konsumen ini sangat penting untuk memastikan implementasi Smart Grid di Indonesia. Salah satunya dengan pengenalannya sehingga nantinya konsumen itu dapat mengelola pemakaian energinya sendiri gitu. Selanjutnya yang keempat adalah kolaborasi dengan pihak terkait. Pihak PLN maupun pemerintah dapat berkolaborasi dengan pihak terkait, pihak swasta, penyedia teknologi, regulator dan masyarakat agar kolaborasi ini dapat saling berbagi dan belajar serta meningkatkan efektivitas implementasi Smart Grid. Yang kelima adalah melakukan evaluasi terus-menerus. Pemerintah dan PLN ini perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan kesempatan perbaikan ke depannya serta mengambil tindakan yang perlu dilakukan. Oke, cukup ya. Jadi pas waktunya. Jadi silakan Mbak Alfia untuk bertanya. Mbak Lutfia. Gini Mas, aku mau nanya, kalau menurut Mas, apa sih celah kemajuan dari Smart Grid ini yang dapat merugikan masyarakat dalam sistem kelistrikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Lutfia. Saya izin menjawab ya. Mungkin nanti jika ada teman-teman yang ingin menambahkan silahkan. Jadi menurut saya Smart Grid ini emang sangat positif diaplikasikan di Indonesia dengan begitu banyak keunggulan teknologi barunya. Namun di sisi lain ada hal negatif yang mungkin perlu menjadi pertimbangan dalam pengaplikasian Smart Grid. Salah satu Smart Grid itu mengenai data keamanan dari konsumen gitu ya. Data keamanan konsumen ini kita perlu perhatikan mengenai privasinya, keamanan dari cyber, terus bagaimana peningkatan algoritma yang dapat meningkatkan keamanan dari penjagaan sistem dari informasi tersebut gitu. Mungkin itu sih celah yang mungkin harus perlu diperhatikan dalam pengembangan teknologi Smart Grid ini yang begitu banyak hal positif di sana, namun hal yang mungkin perlu tricky atau kita perhatikan itu di bagian pengamanan data gitu. Dan manajemen data untuk selanjutnya itu bagaimana pengembangan database untuk penyimpanan data-data tersebut. Mungkin itu Mbak Lutfia. Siap, Mas, terima waktunya kasih. udah 9 menit 42 detik. Saya rasa cukup ya, Baik, Mbak. Mas Herudin dan Mbak Alfia. Oke, selanjutnya Mbak Alfia yang presentasi, kemudian yang nanti bertanya adalah Mas Muhammad ya, Muhammad Bintang, monitor. Mas Bintang. Oke, siap. Ya, oke. Di stop screen, share screen dulu Mas Herudin biar Mbak Alfia yang gilirannya. Mohon izin share screen ya, Pak. Monitor Mas Bintang udah terlihat? Sudah terlihat, Mbak. Dilanjut.
Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya kemarin untuk membuat PPT dari tugas sebelumnya tentang proyeksi Smart Grid di Indonesia dalam 5 tahun ke depan, mengantisipasi revolusi industri 4.0 dan transisi energi. Apa itu Smart Grid? Smart Grid adalah sistem jaringan listrik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengintegrasikan perangkat, infrastruktur, dan layanan dalam pengelolaan energi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan cerdas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan jaringan listrik dengan memanfaatkan sensor, meter cerdas, sistem komunikasi yang terhubung, dan analisis data. Smart Grid memungkinkan pemantauan dan pengaturan energi secara real-time, integrasi sumber energi terbarukan, serta pengelolaan beban yang lebih baik. Apa sih tantangan transisi energi di Indonesia? Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur energi yang belum memadai, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Penyediaan akses yang luas dan terjangkau ke energi terbarukan menjadi penting untuk mencapai transaksi energi yang sukses. Yang kedua, Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi fosil, terutama batu bara. Tantangan besar adalah mengurangi ketergantungan ini dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan seperti energi terbarukan. Yang ketiga, perubahan kebijakan dan regulasi yang konsisten serta jelas sangat penting untuk mendorong transisi energi. Diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan, investasi yang berkelanjutan, dan insentif tepat bagi pemangku kepentingan. Kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya energi terbarukan masih perlu ditingkatkan. Edukasi dan kampanye yang efektif diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang transisi energi dan keberlanjutan. Yang kelima adalah dibutuhkan investasi yang signifikan dalam pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur yang terkait. Tantangan utama adalah memastikan ketersediaan sumber daya keuangan yang cukup dan mekanisme yang memadai untuk mendorong investasi sektor energi berkelanjutan. Prospek Smart Grid di Indonesia 5 tahun ke depan, yang pertama adalah peningkatan efisiensi energi. Smart Grid dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dengan memantau dan mengoptimalkan konsumsi energi secara real-time. Hal ini akan membantu mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah integrasi energi terbarukan. Smart Grid memungkinkan integrasi yang lebih baik dari sumber energi terbarukan ke dalam jaringan listrik nasional. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, Smart Grid dapat mengintegrasikan panel surya, turbin angin, dan sumber energi terbarukan lainnya secara efisien. Yang ketiga, pengaturan beban yang responsif. Smart Grid memungkinkan pengaturan dan pengelolaan beban yang responsif terhadap perubahan permintaan energi. Dengan menggunakan sistem pengendalian beban yang cerdas, Smart Grid dapat mengoptimalkan penggunaan energi dan menghindari overload pada jaringan listrik. Yang keempat, pengelolaan jaringan yang lebih efisien. Smart Grid menyediakan sistem pemantauan yang canggih untuk mendeteksi dan mendiagnosis gangguan pada jaringan listrik. Hal ini akan memungkinkan perbaikan yang lebih cepat dan peningkatan keandalan jaringan secara keseluruhan. Yang kelima adalah partisipasi konsumen yang aktif. Smart Grid memberikan kesempatan kepada konsumen untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan energi mereka sendiri. Dengan menggunakan smart metering dan aplikasi pengelolaan energi, konsumen dapat memantau dan mengontrol konsumsi energi mereka sendiri, serta mengoptimalkan penggunaan energi untuk mengurangi tagihan dan meningkatkan efisiensi. Saran untuk implementasi smart meter secara efektif dan efisien. Yang pertama adalah kebijakan regulasi yang mendukung. Pemerintah dan PLN perlu memperbarui dan mengeluarkan kebijakan regulasi yang mendukung implementasi smart meter. Kebijakan ini harus meliputi standar teknis, keamanan data, privasi konsumen, dan mekanisme tarif yang adil dan transparan. Yang kedua, investasi dan infrastruktur yang memadai. Diperlukan investasi yang cukup dalam infrastruktur komunikasi, perangkat smart meter, dan sistem yang terkait. Pemerintah dan PLN perlu melakukan investasi yang memadai dan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi smart meter secara nasional. Yang ketiga adalah kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat. Penting untuk mengadakan kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat penggunaan smart meter. Pelanggan perlu memahami bagaimana smart meter dapat membantu mereka dalam mengoptimalkan penggunaan energi, mengontrol tagihan, dan mengurangi pemborosan energi. Edukasi yang efektif akan membantu meningkatkan adopsi smart meter dan partisipasi pelanggan.
Sekian presentasi dari saya. Silakan kepada Mas Bintang untuk mengajukan pertanyaan. Oke, Baik, waktu terima baru kasih. berjalan 5 menit ya. Oke, silakan pertanyaannya dari Mas Bintang. Baik, terima kasih Pak Agung. Saya tertarik Mbak terhadap pembahasan Mbak mengenai dukungan masyarakat, yang dimana dukungan masyarakat ini bisa ditingkatkan dengan menggunakan edukasi dan kampanye edukatif. Kalau dari menurut Mbak sendiri, cara yang paling efisien dalam implementasi atau pengaplikasian edukasi dan kampanye efektif ini bagaimana ya Mbak? Itu Mbak, terima kasih. Kalau menurut saya adalah pendekatan secara langsung kepada masyarakat ya, Mas. Misal di daerah itu dia memiliki, sungai atau bendungan yang bisa dimanfaatkan untuk PLTA sebagai, peralihan dari fosil ya. Nah, dari situ orang-orang ini diberi wawasan tentang bagaimana proses listrik dapat dihasilkan dari air ini, dan kemudian mereka juga bisa kayak dibukain, eee, tempat untuk pariwisata sehingga mereka bisa ikut andil untuk, membangun dan juga mengelola tempat wisata itu. Jadi mereka mendapatkan double benefit. Mereka mendapatkan, penghasilan dari pariwisata, mereka juga menikmati tempat pariwisata itu dan juga mereka mendapatkan listrik yang bersih, begitu, Mas. Mungkin ada tambahan dari yang teman-teman yang lain? Atau ada sanggahan dari Mas Bintang? Baik Mbak, berarti dengan seperti yang Mbak bicarakan tadi, bahwa kalau dengan menggunakan seperti itu ada pariwisatanya, jadi masyarakat itu menjadi mendukung ya Pak Mbak, bisa menjadi pemasukan masyarakat juga berarti ya Mbak ya? Benar, seperti itu, Mas. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Waktunya masih Terima banyak, kasih. silakan kalau ada lagi. Bagaimana teman-teman? Oke, cukup aja Mbak ya. Kalau menurut saya sih bagus ini presentasinya Mbak Alfia nih. Ya, Baik, terima kasih, untuk Kak. berikutnya dari Mas Bintang yang presentasi, kemudian yang nanti memberikan pertanyaan Mas Aryo ya. Mas Aryo monitor ya. Baik Pak, Silakan. monitor Pak Agung. Oke, siap. Mas Bintang silakan. Baik, Share terima screen. kasih Pak Agung. Saya izin share screen ya Pak Agung. Apa sudah terlihat Pak Agung? Mas Aryo? Oke, sudah. Ya, silakan. Sudah Mas, sudah Mas Bintang. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan sedikit mengenai Smart Grid, mata kuliah Smart Grid, itu mengenai prospek Smart Grid itu untuk 5 tahun ke depan dan juga prospek Smart Meter. Baik, tentunya yang merupakan bisa dikatakan menjadi backbone utama saat ini, Smart Grid ini adalah sistem SCADA. Mungkin teman-teman di sini sudah mengenal sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition ini, di mana kalau dulu kita mau penormalan ataupun ada gangguan itu selalu harus ke lapangan atau menunggu laporan dari masyarakat. Namun saat ini sistem SCADA sudah diterapkan di sebagian besar daerah, jadi bisa untuk alarm dan monitoring, kita bisa mengetahui apabila ada gangguan di jaringan ataupun ada pengurangan arus dan lain sebagainya, dan juga bisa menjadi kontrol jarak jauh. Jadi tidak perlu lagi ke lapangan sehingga meningkatkan percepatan recovery kita. Kemudian juga di beberapa daerah yang sistem SCADA-nya sudah matang, itu sudah bisa melakukan lokalisir gangguan menggunakan sectionalizer dan juga melakukan manuver untuk mempercepat penormalan. Dan mungkin prospek untuk kedepannya sebagai seluruh daerah di Indonesia sudah menerapkan sistem seperti itu. Jadi masyarakat itu cepat tidak lama padam listriknya. Karena tentunya semakin ke depan tentunya tantangan kita semakin besar dan juga kebutuhan energi kita juga semakin meningkat. Di mana kalau kita tidak mengikuti teknologi, kita pasti akan tertinggal. Dan juga
karena meningkatnya energi tersebut, kita tidak bisa bergantung pada hanya energi fosil. Tentunya kita harus mulai mencari solusi energi terbarukan, baik itu wind power, solar power, dan lain sebagainya. Mungkin saya di sini sedikit sharing ya. Ini yang gambar di sebelah kanan ini di unit saya di salah satu pulau di Pulau Pongo namanya. Karena yang sering dapat spotlight untuk PLTS hari ini di NDT, di Bangka juga ada kita PLTS hybrid ini, di mana gridnya sumber utamanya dari PLTS ini, namun apabila baterai telah mencapai threshold tertentu, nilai tertentu, baru dibantu oleh PLTD. Ini mensuplai satu pulau, alhamdulillah sekarang pulau ini sudah nyala 24 jam dengan PLTS hybrid ini. Dan juga untuk prospek ke depannya tentunya bisa diaplikasikan secara besar PLTS hybrid seperti ini atau grid yang hybrid, di mana kita menggunakan energi terbarukan sebagai bahan bakar utama, bisa dikatakan menjadi sumber energi utama, kemudian dibantu dengan energi fosil. Bukan energi fosil yang utama, kemudian dibantu renewable energy. Itu prospek ke depannya, saya harapkan seperti itu ke depannya. Tentunya kalau misal di pulau kecil, kita bisa bantu dengan menggunakan baterai, karena kapasitas pelanggan juga pun tidak terlalu besar. Namun tentunya kalau misalnya kita aplikasikan di skala besar, kalau menggunakan baterai tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Salah satu energi storage yang lain selain baterai itu juga bisa menggunakan pump storage. Ini juga sudah dijelaskan sama rekan saya sebelumnya. Pump storage ini di mana ketika grid itu memiliki energi yang lebih, bisa dikatakan dia bersifat menjadi generator, itu bersifat menjadi motor, menaikkan air yang ada di danau yang di bawah ke danau yang di atas atau upper reservoir, menjadi menyimpan energi sebagai energi potensial. Kemudian ketika grid membutuhkan energi atau kekurangan daya, dapat diaktifasi generatornya, menurunkan air yang di atas menjadi bawah, bersifat seperti pembangkit listrik tenaga air pada umumnya. Selain energi storage seperti pump storage ini, ada juga park EV. Tentunya kita sadari bahwa saat ini kendaraan listrik sudah banyak digunakan di Indonesia. Karena kalau kita hitung-hitung, rupiah per kilonya jauh lebih murah menggunakan kendaraan listrik dibandingkan kendaraan internal combustion. Seperti yang kita ketahui, kendaraan listrik ini tentunya memiliki baterai di kendaraan tersebut. Nah, apabila kita membangun penyimpanan energi seperti power bank atau battery bank yang tentunya membutuhkan biaya yang besar. Namun apabila kita terapkan perk EV ini, di mana ketika grid memiliki energi yang berlebih, itu kita gunakan untuk mengecas kendaraan-kendaraan yang terparkir, kendaraan listrik yang terparkir di rumah misalnya. Kemudian ketika grid membutuhkan energi atau grid kekurangan energi, baterai dari EV ini bisa digunakan untuk mensuplai kembali ke grid. Jadi tentunya kalau menggunakan konsep seperti ini dibutuhkan smart meter di meterinya. Jadi PLN menjual listrik kepada pelanggan, namun pelanggan pun bisa menjual listrik kepada PLN. Jadi ketika demand kita membutuhkan energi, kita mengambil dari baterai mobil listrik ini. Ketika kita memiliki lebih energi, kita gunakan untuk mencas EV ini. Bayangkan kalau misalnya setiap rumah saja sudah terhubung dengan memiliki mobil listrik atau motor listrik yang terhubung pada grid. Tentunya dalam skala besar ini bisa menjadi sebagai cadangan energi atau energi storage yang menjadi dapat diandalkan di masa depan. Selanjutnya hubungannya dengan smart grid juga ada smart home, di mana tentunya semakin peningkatan energi harus diimbangi dengan efisiensi.
terkadang efisiensi ini bukan hanya ada di jaringan, tapi efisiensi juga di rumah. Kadang kita siang lampu masih menyala, kadang AC hidup tapi orangnya tidak ada. Nah, dengan smart home ini kita gunakan sensor-sensor seperti sensor cahaya, kemudian sensor suhu untuk mendeteksi apakah energi itu telah tersalurkan dengan baik atau belum. Nah, energi tersebut misalnya ketika siang hari tidak membutuhkan lampu, kita gunakan smart home ini secara otomatis akan mematikan lampu. Kemudian juga ketika tidak ada orang di ruangan, dapat mematikan pendingin ruangan, sehingga energi itu tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tersia-sia. Selanjutnya, selain smart home, kembali lagi kepada smart meter tadi. Saran-saran terhadap smart meter yang dapat kita berikan yang kepada pemerintah dan juga kepada PLN. Yang pertama, memberikan regulasi yang tegas mengenai migrasi ke smart meter dari meter konvensional. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini juga masih banyak wilayah yang masih memiliki banyak meteran yang lama, meteran pasca bayar. Tentunya kalau misalnya tidak ada regulasi yang tegas dari pemerintah mengenai Sisa smart waktu lagi meter 1 menit. tidak ada regulasi yang tegas, tentunya tidak akan berhasil untuk melakukan migrasi smart meter ini. Kemudian memberikan sosialisasi yang jelas mengenai keuntungan beralih ke smart meter sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi. Kemudian mempersiapkan infrastruktur komunikasi dan penyimpanan dan pengolahan data yang handal dan stabil. Tentunya kalau kita sudah beralih ke smart meter namun sistem kita tidak siap, percuma saja. Selanjutnya mendorong pembuatan smart meter di dalam negeri guna menurunkan biaya produksi. Kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan investasi mengenai PV panel buatan dalam negeri, sama untuk mendorong PV panel yang PV rooftop di rumah-rumah. Selanjutnya melakukan optimalisasi pemanfaatan biaya publik untuk penggunaan smart meter untuk kepentingan pemerintah dan umum. Maksudnya smart meter ini digunakan terlebih dahulu di gedung-gedung pemerintah sebagai percontohan. Selanjutnya memastikan bahwa smart meter telah diriset dengan matang dan tidak ada bug sehingga masyarakat yang migrasi tidak merasa banyak kekurangan. Kemudian ketika ada melakukan penggantian smart meter ketika ada Waktunya udah habis, konvensional yang rusak. Baik, setelah selesai, terima kasih kepada Mas Aryo. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bintang atas penyampaiannya. Saya tertarik dari tadi yang penjelasan mengenai park EV sama smart home itu Mas di slide tersebut. Yang ingin saya tanyakan itu ada, ya, ini kan park EV kan berkaitan dengan kendaraan listrik. Yang ingin saya tanyakan yaitu yang pertama, mengapa masyarakat Indonesia itu sendiri masih banyak belum yang tertarik terhadap penggunaan kendaraan listrik. Terus yang kedua, masalah smart home tadi kalau nggak salah dengar Mas Bintang menjelaskan bahwasanya smart home itu menggunakan banyak sensor gitu. Sensor-sensor seperti sensor yang ketika listrik itu tidak digunakan lagi, maka dia akan otomatis padam listriknya. Itu kan berarti membutuhkan biaya yang tidak murah alias biaya yang cukup mahal. Apakah penggunaan smart home itu sendiri hanya untuk bisa diimplementasikan oleh orang-orang yang kalangan ekonomi ke atas gitu, Mas? Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Aryo atas pertanyaannya. Mungkin saya izin mencoba menjawab mengenai kenapa masyarakat tadi kurang tertarik terhadap kendaraan listrik ya Mas ya. Iya, Mas. Untuk kenapa masyarakat kurang tertarik saat ini terhadap kendaraan listrik, yang pertama itu harga kendaraan listrik ini bisa dikatakan lebih mahal. Kalau kita lihat contoh aja mobil yang sering dipakai sama PLN ya, Hyundai Ioniq itu sekitar 700 jutaan. 700 jutaan dapat minibus, kalau di mobil konvensional udah dapat Pajero, Mas. Jadi masyarakat juga mikir kan, karena biaya investasi untuk membeli kendaraan listrik sekarang ini masih mahal. Kemudian juga
untuk pengecasannya juga fast charging ini belum banyak, masih ada cuman beberapa di dalam kota itu beberapa, apalagi untuk jarak jauh itu masih sangat sedikit, Mas. Jadi itulah kenapa masyarakat saat ini kurang. Nah, harapan ke depannya kita PLN sebagai penyedia jasa penyedia tenaga listrik di Indonesia ini dapat lebih mengembangkan mengenai charging EV-nya, jadi meningkatkan masyarakat untuk terhadap kendaraan listrik ini, Mas. Kemudian yang pertanyaan kedua mengenai sensor dan biaya. Sebenarnya kalau dulu, Mas, memang paling mahal memang penggunaan smart home ini. Namun semakin banyak produk-produk yang itu sudah masuk di Indonesia seperti Bardi. Produk-produk Bardi itu sudah bisa dikatakan terjangkau. 100.000 saja kita sudah dapat relay yang terhubung WiFi yang bisa digunakan untuk mematikan lampu ataupun peralatan-peralatan lain yang bisa kita setting secara otomatis di mungkin ke depannya semakin berkembangnya investor di dalam negeri bisa diharapkan harga-harga seperti harga kendaraan listrik semakin banyak yang menjual di Indonesia bisa dikatakan turun juga, sama seperti sensor-sensor ataupun peralatan listrik yang cerdas ini semakin ke depannya diharapkan juga semakin turun, Mas. Karena memang kalau kita awal-awal itu pasti mahal sebagai pengguna pertama atau bisa dikatakan yang breakthrough dari teknologi tersebut. Namun semakin berkembangnya waktu semakin murah, sama seperti handphone awalnya mahal tapi sekarang menjadi kebutuhan dan menjadi maaf nih waktunya juga sudah habis ya, jadi stop saja dulu. Itu saja. Terima kasih Ya, terima kasih Mas Bintang ya. Mas Aryo dan Pak Sutris. Oke, siap. Baik, selanjutnya yang presentasi dari Mas Aryo, kemudian yang membuat pertanyaan dari Mas Murdiono ya, monitor ya. Siap, Pak. Oke, silakan Mas Aryo. Baik, izin Pak untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Baik, Pak Murdiono. Izin mempresentasikan hasil tugas esai kemarin, yaitu yang berjudul Prospek Smart Grid dalam mengantisipasi revolusi industri 4.0 dan transisi energi di Indonesia. Saya Muhammad Aryo Berbesnindi dengan NIM 2022-14528. Selanjutnya sedikit mengenai latar belakang dari Smart Grid. Dengan adanya peningkatan permintaan listrik dan juga adanya penetrasi energi terbarukan dalam pembangkitan listrik, itu menimbulkan tantangan bagi sistem transmisi, distribusi listrik, dan juga jaringan. Nah, di Indonesia sendiri itu masih tergolong ke jaringan listrik tradisional yang bisa kita lihat pada gambar skema ini. Dimulai dari market dan operasi, dilanjutkan dengan ke pembangkit, disalurkan ke transmisi, selanjutnya ke distribusi, baru dirasakan oleh konsumen. Nah, untuk jaringan listrik tradisional ini sendiri memiliki beberapa aspek kelemahan. Yang pertama adalah keandalan atau reliability. Itu ditandai dengan tingginya frekuensi terjadinya pemadaman listrik atau blackout. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi dari proses transmisi dan distribusi listrik pada jaringan tradisional itu juga masih menjadi masalah. Menurut sumber yang saya baca, bahwa jika efisiensi jaringan listrik dapat ditingkatkan 5% saja, maka penghematan energi yang terjadi itu bisa setara dengan energi yang dibutuhkan oleh 53 juta kendaraan bermotor. Yang ketiga adalah aspek lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil sendiri dalam pembangkitan listrik itu sangat berdampak pada tingginya emisi gas CO2, yang mana itu bertanggung jawab terhadap fenomena pemanasan global. Selanjutnya, definisi smart grid. Smart grid adalah sistem jaringan listrik
yang terintegrasi antara teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi biaya operasional, dan memungkinkan integrasi sumber energi terbarukan. Contohnya seperti energi matahari dan angin ke dalam jaringan listrik. Selanjutnya adalah transisi energi. Merupakan perubahan dari penggunaan sumber energi konvensional seperti bahan bakar fosil. Itu berubah menjadi penggunaan sumber energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan terbarukan. Sasaran utama dari transisi energi adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, meningkatkan ketersediaan energi bersih dan terbarukan, serta meningkatkan kemandirian dan keamanan energi. Revolusi industri 4.0 itu telah membawa perubahan yang besar dalam cara bagaimana energi itu diproduksi dan dikonsumsi. Di antara perubahan tersebut, antara lain yang pertama, itu dapat meningkatkan peluang besar dalam peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan, seperti energi matahari dan angin. Yang kedua, memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih efisien dalam produksi dan distribusi dan konsumsi energi. Yang ketiga, memungkinkan pengembangan adanya smart grid, yang mana smart grid ini sendiri dapat meningkatkan fleksibilitas jaringan listrik. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemantauan sistem energi di Indonesia. Prospek smart grid di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Prospek smart grid Indonesia sendiri sangat menjanjikan. Beberapa faktor yang mendukung prospek smart grid di Indonesia adalah yang pertama adalah adanya dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia itu telah memberikan dukungan dan perhatian yang sangat tinggi terhadap pengembangan infrastruktur energi, termasuk smart grid. Yang kedua, kebutuhan akan energi yang semakin kompleks dan meningkat. Pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan industrialisasi di Indonesia itu menyebabkan kebutuhan energi semakin kompleks dan meningkat. Yang ketiga, potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Smart grid dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan energi yang lebih cerdas. Yang keempat, adopsi teknologi yang semakin meningkat. Adopsi teknologi semakin meningkat di Indonesia dan hal ini mencakup penggunaan smart grid. Kemudian saran untuk pemerintah dan PLN. Berikut adalah beberapa saran yang bisa disampaikan untuk pemerintah dan PLN dalam melakukan implementasi smart meter supaya efisien dan efektif. Di antaranya yang pertama, menerapkan aturan yang jelas. Yang kedua, menjamin tersedianya infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat smart meter. Yang keempat, memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada petugas PLN. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan data smart meter. Dan yang terakhir, memastikan keamanan data dari smart meter. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Agung. Baik, terima kasih Mas Aryo. Baik, berikutnya silakan Pak Murdiono untuk tanya ke Mas Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin Pak untuk bertanya. Tadi kan disampaikan dengan hanya meningkatkan 5% saja, itu sudah bisa meningkatkan efisiensi 5% saja sudah bisa sangat membantu ya. Apakah dengan teknologi smart meter atau dengan smart grid ini dapat meningkatkan efisiensi sebesar 5% tersebut Pak atau bahkan lebih? Menurut sumber yang saya baca demikian Pak, bahwasanya jikalau pengoptimalan penggunaan dari energi smart grid ini telah itu benar-benar telah terimplementasi dengan cukup baik, itu tuh memungkinkan untuk terjadinya efisiensi energi sebanyak 5%. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, waktunya masih ada. Apa mau
ditanyakan lagi, ada yang? Mungkin yang lain teman-teman ada yang ingin menyangga atau memberi masukan? Oke, kalau tidak ada ya, saya cukupkan dulu ya Mas Aryo ya. Terima kasih banyak Mas Aryo untuk presentasinya. Berikutnya yang Sama-sama, Pak. presentasi Pak Murdiono, kemudian yang nanti yang bertanya adalah Mbak Vita. Izin Mbak Vita, apa masih di lapangan? Bisakah nanti untuk mendengarkan presentasi dari Mas Murdiono? Jadi mohon maaf tadi Pak Dani, Mbak Vitanya udah menyampaikan di WA. Mbak Vitanya lagi ada di lapangan Pak. Sepertinya susah sinyalnya di lapangan. Atau Oke, nanti nggak apa-apa. Nanti ya kita Pak Rik. jadwalkan berikutnya. Ya, Oke, silakan siap. lanjut. Yang tetap presentasi Mas Murdiono, kemudian yang bertanya Mas Riko ya, Mas Riko Ferdinand. Oke Pak, siap. Oke, siap. Silakan Mas Murdiono presentasi. Izin Pak, apakah sudah kelihatan Pak? Mohon maaf. Sudah Pak, sudah terlihat. Selamat malam teman-teman, nama saya Murdiono. Di sini saya akan mempresentasikan prospek smart grid dalam mengantisipasi revolusi industri 4.0 dan transisi energi. Apa itu smart grid? Smart grid merupakan integrasi sebuah jaringan teknologi, komunikasi, serta perangkat lunak untuk memonitor sebuah sistem tenaga listrik mulai dari sistem pembangkitan, transmisi, serta seluruh sistem jaringan distribusi listrik. Bagaimana penerapannya di Indonesia? Berdasarkan peraturan Menteri ESDM di Indonesia sendiri, teknologi smart grid sudah mulai dilakukan penerapannya mulai tahun 2020. Dalam penerapan smart grid di Indonesia perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia, teknologi yang sudah ada, dan kesiapan biayanya. Penerapan smart grid dan transisi merupakan penerapan dari aturan Kementerian ESDM nomor 39/20 Mem 2009 tahun 2019, salah satu bagian penerapan RUPTL tahun 2019 sampai 2008. Hal ini juga untuk menunjang penerapan menghadapi revolusi industri 4.0. Bagaimana prospek Indonesia di Indonesia untuk 5 tahun ke depan? Sebelum melihat prospek, nampaknya kita perlu melihat seperti apa teknologi tersebut saat ini. Penerapan teknologi machine learning dan AI di Indonesia sudah merambah ke berbagai skala bidang. Bagaimana kedekatan masyarakat Indonesia dengan teknologi ini? Bagaimana infrastruktur Indonesia untuk menunjang penerapan teknologi tersebut? Dilihat dari perkembangan penerapan teknologi yang sudah ada di Indonesia, patut optimis dengan perkembangannya. Teknologi di Indonesia sangat berkembang pesat. Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya dapat menjangkau teknologi. Dilihat dari kondisi Indonesia yang berpulau-pulau dan persebaran yang tidak merata, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui teknologi secara merata. Terbatasnya infrastruktur membuat penerapannya lambat dan terbatas. Smart meter dan transisi energi di Indonesia masih banyak yang perlu dikembangkan. Antara lain mengembangkan algoritma kecerdasan buatan. Smart meter dapat diintegrasikan dengan algoritma kecerdasan buatan AI untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan memprediksi permintaan listrik di masa depan. Algoritma AI dapat mempelajari pola konsumsi energi
pengguna dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu. Meningkatkan keamanan data. Smart meter mengumpulkan data sensitif tentang konsumsi energi pengguna, sehingga penting untuk meningkatkan keamanan data untuk melindungi data pengguna dari kebocoran dan peretasan. Meningkatkan keamanan data dan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi enkripsi yang kuat dan firewall yang baik. Ketiga, integrasi dan teknologi Internet of Things. Smart meter dapat diintegrasikan dengan teknologi IoT untuk memonitor dan mengendalikan perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan listrik, seperti lampu, pendingin udara, dan peralatan dapur. Integrasi dengan teknologi IoT dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi pemborosan energi. Meningkatkan interoperabilitas. Smart meter yang berbeda dapat menggunakan protokol komunikasi yang berbeda, sehingga perlu meningkatkan interoperabilitas antara smart meter yang berbeda untuk memudahkan penggunaan dan pengolahan data. Meningkatkan daya tahan dan kinerja. Smart meter harus dapat bekerja dengan baik dan tahan lama dalam berbagai kondisi lingkungan, termasuk suhu ekstrim, kelembapan tinggi, dan gangguan listrik. Oleh karena itu, perlu melakukan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan daya tahan dan kinerja smart meter. Andil stakeholder terkait transisi energi dan penerapan smart meter. Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung. Pemerintah dan PLN perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan smart grid. Hal ini dapat meliputi insentif dan program pengembangan smart grid serta penyediaan pelatihan dan dukungan teknis bagi pengguna dan teknisi. Saran saya untuk pemerintah dan PLN agar smart meter bisa diimplementasikan secara efektif dan efisien di Indonesia adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang smart meter. Pemerintah dan PLN perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat smart meter dan penggunaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kampanye edukasi dan penyediaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Menyediakan infrastruktur yang memadai. PLN perlu menyediakan infrastruktur yang memadai untuk menginstalasi smart meter dan memastikan ketersediaan infrastruktur komunikasi yang handal untuk mengirimkan data penggunaan energi. Menyediakan dukungan teknis bagi pengguna. PLN perlu menyediakan dukungan teknis bagi pengguna dalam penggunaan smart meter. Penerapan AMI di Indonesia. Penerapan AMI Advanced Metering Infrastruktur di Indonesia telah menjadi salah satu prioritas dalam informasi sektor teknologi di PLN. Beberapa langkah telah diambil untuk mendorong penggunaan AMI di Indonesia, meskipun implementasinya masih dalam tahap awal. Karena tantangan seperti yang dijelaskan di atas masih perlu dikaji lebih lanjut, berikut adalah beberapa yang dilakukan dalam penerapan AMI di Indonesia. Program Smart Metering PLN sebagai perusahaan listrik utama di Indonesia telah meluncurkan program Smart Metering. Program ini bertujuan untuk mengganti meteran konvensional dengan meteran pintar yang mendukung AMI. Jadi dengan meteran AMI tidak perlu melakukan pencatatan dan penagihan setiap bulan. Tentunya ini akan menjadi efisiensi biaya operasional bagi PLN. Program ini bertahap dan telah dimulai di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi yang dapat kita simpulkan dari smart grid di Indonesia adalah pengembangan smart grid dilakukan untuk menjawab isu-isu terkait transisi energi, decarbonization, digitalization, dan decentralization, sekaligus menjawab tantangan penyediaan tenaga listrik di Indonesia. PLN sudah melakukan beberapa pilot project smart grid. Saat ini beberapa proyek smart grid sedang berjalan sesuai dengan RPJPM 2002-2024 dan telah ditetapkan sebagai salah satu PSN, proyek strategis nasional. Sejalan dengan progres transformasi PLN, sebagai inisiatif program transformasi juga terkait pengembangan smart grid antara lain digitalisasi pembangkit, e-mobility, digitalisasi microgrid, PLN mobile, dan lain-lain. Pada tahap awal, implementasi smart grid berfokus kepada keandalan, efisiensi, customer experience, dan produktivitas grid. Dengan estimasi capex 10-25 triliun. Sedangkan tahap berikutnya fokus kepada ketahanan, resiliensi, customer engagement, sustainability, dan self-healing dengan estimasi investasi 30-50 triliun. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan Mas Riko ya, langsung aja bertanya. Iya Pak, izin bertanya Pak. Saya mau bertanya tentang infrastruktur yang memadai Bapak.
Jadi Pak, bagaimana caranya untuk mengatasi Pak biaya investasi yang berlebih dalam pengembangan smart grid ini di Indonesia Pak? Mohon maaf Mas, diulangi sekali lagi Mas. Mohon maaf. Ya, jadi Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi biaya investasi yang berlebih dalam pengembangan smart grid ini di Indonesia. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya menanggapi. Kalau menurut saya, dengan keterbatasan pendanaan yang kita miliki di Indonesia, terutama di bidang teknologi, mungkin kita bisa bekerja sama dengan negara maju atau dengan negara yang memiliki teknologi yang sudah maju untuk mau berinvestasi atau bekerja sama dalam hal teknologinya di negaranya untuk dikembangkan di Indonesia juga, Pak. Kalau untuk bekerja sama dengan pihak swasta kira-kira bagaimana Pak? Kalau menurut saya tidak ada masalah, Pak, selama keduanya saling menguntungkan dan tidak merugikan pemerintah dan bangsa Indonesia, Pak. Oke, siap Pak. Cukup ya, waktunya juga sudah pas ini 10 menit. Baik, terima kasih Mas Murdino untuk presentasinya. Berarti untuk sekarang yang presentasi adalah Mas Riko. Kemudian yang nanti bertanya adalah Mas Rio Nathanael ya. Monitor Mas Rio. Siap, Pak. Oke, silakan Mas Riko ya untuk presentasi. Oke, siap Pak. Mungkin bisa di stop screen dulu Pak Murdiono. Sebentar, Pak. Coba. Oke, siap. Sudah keluar kan, Pak ya? Ya, sudah. Oh, ya. Apa sudah terlihat, Pak? Oke, siap. Sudah Mas Riko, silakan lanjut. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Di sini saya Riko Frimarpong izin menyampaikan tentang tugas esai saya tentang prospek smart grid di Indonesia dalam 5 tahun ke depan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan transisi energi. Yang pertama, apa itu pengertian smart grid? Ya, jadi smart grid adalah jaringan listrik cerdas yang memanfaatkan sebuah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan, memproses dan mengirimkan informasi tentang konsumsi dan produksi listrik, serta mengatur aliran listrik untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kelistrikan. Berikutnya adalah pengertian dari revolusi industri 4.0. Jadi revolusi industri 4.0 adalah tahap terbaru dalam evolusi industri sekarang. Nah, revolusi industri ini melibatkan integrasi sekumpulan teknologi digital dan internet, mencangkup seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan IoT (Internet of Things). Berikut prospek smart grid Indonesia. Jadi menurut saya smart grid Indonesia itu menjadi solusi teknologi yang cukup baik ya, yang dapat membantu memperbaiki sistem distribusi listrik di Indonesia dan mempercepat transisi energi di Indonesia dalam mengantisipasi revolusi industri 4.0. Dalam 5 tahun ke depan menurut saya smart grid itu sangat berpotensi ya untuk menghadirkan sejumlah keuntungan bagi Indonesia, seperti peningkatan efisiensi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca atau CO2. Berikutnya adalah transisi energi.
Jadi di Indonesia kan sedang gencar-gencarnya tentang transisi energi atau merubah energi berbasis fosil menjadi energi baru terbarukan. Di dalam perencanaannya termasuk dapat penerapan smart grid. Penerapan smart grid pada transisi energi itu dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kelistrikan Indonesia serta mempercepat transisi menuju energi bersih dan terbarukan. Tetapi di dalam pembangunan smart grid di Indonesia terdapat kendala yang dalam perencanaannya. Jadi yang pertama itu penyediaan infrastruktur yang memadai. Seperti yang tadi saya tanyakan, kita membutuhkan investasi yang lebih dalam pembangunan infrastruktur itu. Yang kedua itu koordinasi yang kompleks. Kita memerlukan kerjasama antara pemerintah untuk memastikan koordinasi yang baik dalam pengembangan ini. Yang ketiga, selain infrastruktur yang ada, infrastruktur yang memadai, kita juga harus mengintegrasi dengan infrastruktur yang lama atau yang ada. Jadi diperlukan juga penyesuaian pada daerah-daerah yang sudah memiliki infrastruktur. Yang keempat itu masalah keamanan. Nah, ini juga menjadi masalah yang signifikan karena di era sekarang itu kejahatan cyber menjadi salah satu kejahatan yang paling sering terjadi. Yang kelima itu yaitu masalah regulasi. Di sini diperlukan regulasi yang jelas dalam pengembangan smart grid di Indonesia. Yang berikutnya adalah AMI atau smart meter. AMI atau smart meter adalah meteran yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi atau penggunaan konsumsi listrik dari pelanggan. Penerapan AMI di Indonesia sangat potensial karena dapat meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan dan mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan, serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengukuran yang lebih akurat dan transparan. Tetapi terdapat tantangan juga dalam implementasi AMI di Indonesia. Yang pertama yaitu keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaatnya. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi yang belum memadai. Berikut adalah saran saya bagi PLN dan pemerintah dalam penerapan smart meter. Yang pertama, memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada pelanggan tentang manfaat dan keuntungan penggunaan smart meter. Yang kedua, memastikan bahwa instalasi smart meter dilakukan dengan benar dan mematuhi standar keselamatan yang berlaku. Yang ketiga, menjamin privasi dan keamanan data pelanggan. Yang keempat, menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan membantu pelanggan yang mengalami masalah dalam penggunaannya. Yang kelima, mendorong pengembangan teknologi smart meter yang lebih efisien dan hemat energi. Yang keenam, melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghematan energi dan manfaat dari penggunaan smart meter. Mungkin sekian dari hasil pembahasan hasil dari tugas esai saya. Kurang lebihnya dimaafkan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Oke, langsung saja Mas Rio ya yang bertanya ke Mas Riko. Silakan Mas Rio. Baik, Pak Riko. Izin bertanya. Kan kita lagi ngebahas AMI ya. AMI itu kan yang smart meter. Otomatis kita bisa membacanya tanpa ada petugas catat lagi kan. Iya, betul, Pak. Berarti dengan penggunaan smart meter ini kita tidak memerlukan petugas catat lagi ya. Catat, iya betul, Pak. Nah, saya mau minta pendapat dong. Bagaimana nih menurut Bapak Riko, dengan penggunaan smart meter ini kita harus merumahkan petugas baca meter ini, Pak. Otomatis kita harus merumahkan petugas baca meter ini. Apakah apakah ada rasa bersalah atau kayak gimana ya? Gitu aja sih, Pak. Kalau menurut saya, Pak, ya saran saya tuh mengalihkan fungsinya dari charter ini, Pak. Mungkin menjadi pelayanan teknik atau bagaimana. Pokoknya kita harus memperkerjakan lah, Pak. Karena kita sudah
menghilangkan pekerjaannya gitu, Pak. Bagaimana, Pak? Berarti kalau untuk menjadi, ya saya juga bingung ya Pak ya, Iya, terkait itu juga yang jadi pemikiran saya. Dengan berkembangnya teknologi otomatis kita nggak perlu iya, Pak. orang-orang lagi kan yang bisa kita pekerjakan, bagaimana nasib mereka gitu kan. Betul, Pak. Pekerjaan kita juga sebenarnya harusnya terancam sih, Pak, tentang smart grid ini. Seharusnya kita punya pekerjaan ini berubah nanti semakin ke depannya ini. Iya betul Pak, kita juga terancam posisinya sebenarnya. Iya, betul. Bisa solusinya itu ini kita naikkan kompetensi kita. Iya, betul, Pastilah Pak. teknologi akan Iya, semakin canggih, tapi kita juga jangan mau makalah, ketinggalan betul, Pak. zaman. Harus kita naikkan terus kompetensi kita. Gitu sih solusinya dari saya. Iya, betul, Pak. Jadi kesimpulannya ya, kita tidak boleh berlama-lama lah bermusuhan dengan teknologi ini, Pak. Kita harus bekerja sama lah. Tidak boleh kita anggap ini jadi musuh lagi. Sekarang PLN udah seperti itu, Bapak-bapak. Tadi saya juga ikut ini kan Zoom dari manajemen itu. Iya, Persaingan, kata kuncinya persaingan. Kalau kita tidak bisa menaikkan level kompetensi kita, jangan salahkan nanti orang luar bisa masuk ke dalam. Seperti itu sih Pak. katanya. Oh, siap. Betul, Pak. Iya, itu dah. Oke ya, menarik sekali ya diskusinya. Baik Oke, Pak. Izin siap, Pak. Pak Dani sampai jam berapa Pak Dani? Apa lanjut lagi 3 ya kayaknya nih. Ya. Lanjut Pak ya. Mungkin atau sampai jam 9 gimana teman-teman, biar ini kita Ya. dua lagi kalau boleh ya. 3 ada Pak, kasihan teman saya Mas Satria Danu Pak. Oh ya udah boleh, asal teman-teman siap aja nggak apa-apa, boleh ya. Oke, siap. Ayo kita Oke, laksanakan Mas Rio yang presentasi, Mas Rizky Agung yang bertanya ya. Monitor Pak. Oke, siap. Silakan Mas Rio yang presentasi. Baik Pak, izin share screen. Sudah terlihat Pak, izin? Oke, sudah. Silakan. Pak. Baik, izinkan saya menyampaikan presentasi saya tentang prospek smart grid di Indonesia 5 tahun ke depan menghadapi revolusi industri 4.0. Sebelumnya, saya akan menyampaikan informasi yang mungkin ada ya salah-salahnya. Kalau ada salahnya, mohon dikoreksi dan diperbaiki. Concern saya di presentasi kali ini akan membahas 2 hal, yaitu AMI dan smart grid, AMI dan transisi energi. Jadi saya coba cari informasi terkait AMI ini sendiri dan implementasinya di PLN. Kebetulan saya memiliki teman yang kebetulan ada di bidang itu gitu. Jadi pada tanggal 21 Januari 2019 itu sudah ada surat terkait implementasi meter 2 arah. Bisa dilihat di dalam surat ini, targetnya pun ada per wilayah dan per unit induk distribusi. Tetapi pada pelaksanaannya, kebetulan saya dapat datanya juga di tanggal untuk yang sampai tanggal 3 Januari 2022. Pada tanggal 3 sampai tanggal 3 Januari 2022 ini, untuk Jakarta Raya dengan target 154.095 pelanggan satu pasar, tercapai hanya 6.044. Di Jabar 163.741 dan tercapai hanya 6.500. Di Jatim satu pasar 97.000 dan tercapai hanya 30 pelanggan. Berarti dalam kurun waktu adalah ini 2 tahun, meter AMI yang terpasang di pelanggan itu masih jauh dari target surat tersebut. Untuk kendalanya saya cari informasi juga untuk kendalanya. Ini mungkin ini informasi yang saya dapat ini nggak bisa diuji kebenarannya ya, karena ini hanya sebatas obrolan atau gimana, dan saya kebetulan coba searching di internet. Untuk pertama, ketika implementasi awal AMI ini, teknologi yang
teknologi ini kan masih high tech gitu. Kita belum bisa membuat peralatan AMI ini sendiri. Dan kalau ketika kita mau impor, ada regulasi tentang TKDN. Harus berapa persen, otomatis kita jadi tidak bisa impor. Lalu berjalan, produsen dari negara kita sendiri sudah bisa membuat AMI ini. Tapi tetap progresnya tetap lambat ya. Progresnya tetap lambat. Apa benar karena harga AMI ini sendiri? Saya coba cari informasi. Kan sekarang ada namanya AMR ya. AMR ini harganya sekitar 2 jutaan. AMI sendiri harganya cuma 3 jutaan, 3 juta sampai 4 jutaan udah bisa dapat AMI. Kok masih lambat? Saya coba informasi, ada lagi yang saya dapat terkait peralatan komunikasinya. Jadi menurut info, saya ada baca PowerPoint yang dari PLN, untuk pembangunan sarana komunikasi AMI ini, PLN menunjuk icon plus. Dan setelah saya cari tahu, ternyata dana dari icon plus ini kurang untuk, istilahnya bukan kurang, mungkin tidak ada lah. Tidak ada untuk membangun infrastruktur ini. Kalau dari kesimpulan yang saya dapat, sarana komunikasi AMI ini terhambat dan menyebabkan implementasi AMI ini tidak bisa mencapai target dengan cepat. Lalu yang kedua, terkait transisi energi, saya ingin membahas tentang PLTS atap. Jadi kalau teman-teman tahu, sekarang itu ada namanya pelanggan PLN PLTS atap. Pelanggan PLTS atap ini ada insentif yang diberikan pemerintah terhadap pelanggan PLTS atap ini. Kebetulan saya pernah baca, tapi saya lupa ada di mana itu peraturan insentif itu. Ada poin yang paling menarik. Satu, pelanggan PLTS atap itu akan mendapatkan insentif pajak. Dan dua, PLN wajib membeli surplus dari energi listrik yang dihasilkan dari PLTS atap. Bisa dilihat dari Peraturan Menteri SDM nomor 49, nomor bab 3 nomor 1, energi listrik pelanggan PLTS atap yang diekspor dihitung berdasarkan nilai KWH ekspor yang tercatat pada meter KWH ekspor impor dikali 65%. Otomatis dari 100% PLTS atap yang kita produksi listrik dari PLTS atap yang kita bangun hanya dianggap 65% oleh PLN. Berarti tujuannya transisi energi ini kan untuk merubah untuk agar kita mau berubah ya dari asal kita pemakaian energi fosil menuju energi hijau gitu kan. Tapi terkait peraturan ini, apakah ini bisa menarik daya minat orang-orang untuk berubah menjadi energi hijau, energi baru terbarukan gitu. Dan setahu saya, menurut saya dapat info lagi, regulasi ini pun akan dirubah karena dari mata PLN, dari sudut pandang PLN yang sebagai persero itu kan berarti mengejar keuntungan ya. Mengejar keuntungan ya, mana mau sih saya PLN kehilangan penjualan karena pelanggan memiliki PLTS atap kan. Jadi satu sisi dilema juga ya. Kenapa kita mengimplementasikan transisi energi. Tapi di sudut pandang dari PLN sendiri, kalau kita transisi energi, terus masyarakat tidak memerlukan lagi listrik dari PLN, otomatis penjualan kita berkurang kan. Lalu selanjutnya, saran untuk PLN. Mungkin untuk saran-saran saya untuk PLN, program Smart Grid. Program ini kayaknya kalau untuk PLN sendiri banyak program-program yang gak jelas.
hasil akhirnya itu seperti apa. Mungkin harus serius lagi dalam melaksanakan program Smart Grid, Pak. 2, investasi, ya investasi dalam infrastruktur untuk mengembangkan Smart Grid, studi, dan nomor 4 melibatkan pemerintah otomatis karena kita harus melibatkan pemerintah dalam membuat regulasi kan, regulasi. 5, edukasi kepada masyarakat, skala prioritas, agar kita bisa memprioritaskan, memberikan skala prioritas untuk program-program yang ada di PLN. Dan 7, menjaga data. Saran untuk pemerintah yang pertama, revisi regulasi. Revisi regulasi yang bisa membangun dan membuat masyarakat tertarik untuk transisi energi. Nomor 2, pembangunan infrastruktur. 3, investasi. 4, otomatis edukasi juga. Dan 5, pelatihan. Pelatihan agar SDM kita siap gitu untuk perubahan teknologi ini. Dan 6, ada pendanaan khusus terkait perkembangan infrastruktur transisi Smart Grid. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rio ya. Selanjutnya yang bertanya Mas Rizky, silakan. Siap. Mas Rio izin bertanya terkait dengan paparan yang paling awal ya, yang sesuai pada slide disampaikan bahwa progres pencapaian pemasangan AMI masih jauh dari target. Nah, ini apakah akan ada kemungkinan percepatan progres apabila program ini dieskalasi ke kementerian, misalnya mungkin dalam hal ini Kementerian BUMN. Misalnya partisipasi Kementerian BUMN mungkin dalam bentuk subsidi ya, subsidi berupa subsidi pembelian ataupun instalasi AMI mungkin, ataupun insentif bagi pelaku-pelaku usaha ataupun perorangan yang mau merubah meternya dari meter existing menjadi meter AMI. Mungkin dalam hal tarif per kWh, bagi insentif tarif per kWh bagi yang mau masang AMI, apakah ada kemungkinan ataupun ada arah ke situ bagi PLN sendiri? Mohon arahannya Mas untuk disampaikan. Kalau untuk dari PLN sendiri, Pak, izin saya tidak tahu ya apakah akan ada insentif seperti itu. Tapi sepertinya nggak akan ada sih, Pak, insentif itu sendiri. Untuk pemasangan AMI kan sebenarnya AMI itu kan dipasang uang PLN juga, bukan uang masyarakat ya kan, pelanggan. Setahu saya, Pak ya. Berarti dalam hal ini pemerintah ataupun stakeholder lah. Sebenarnya ini kan untuk smart grid ini kan hajat untuk orang banyak ya, dan juga akan bisa dirasakan manfaatnya apabila seluruh warga Indonesia menerapkan. Dan kalau misalnya PLN hanya didukung berupa regulasi mungkin agak berat ya untuk dilaksanakan ya, ataupun ada kiat-kiat tersendiri dalam implementasi pelaksanaan proyek dimaksud, Mas. Ya, kalau untuk kiat-kiat sebenarnya saya kurang paham, Pak ya, kurang tahu. Tapi kalau pendapat saya sendiri, Pak ya, kalau untuk implementasi AMI ini, apa nggak baik sebaiknya PLN kita mencoba bekerja sama seperti kayak Telkom dalam hal sarana komunikasinya ini gitu, Pak. Soalnya kalau kita menunggu anak perusahaan PLN sendiri untuk membangun sarana komunikasinya, kayaknya dalam waktu dekat tidak akan tercapai lah, Pak. Jadi mungkin akan lebih mudah apabila bisa joint operation misalnya JO sama Telkom mungkin ya, ataupun sinergi dengan BUMN lain. Berarti dalam hal ini pemerintah juga, dalam hal ini Kementerian BUMN harus berpartisipasi juga ya, agar hajat PLN ini bisa dilaksanakan dengan baik. Betul, Pak. Baik, Pak. Dari saya cukup, Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, terima kasih ya.
Mohon izin Pak Dani ya, ini ternyata waktu yang ternyata membatasi kita semuanya udah jam 10. Saya sih pinginnya lanjut, cuman ya ini udah waktu jam 10. Gimana Pak Dani? Apa kita lanjutkan minggu depan Ya, lagi? jam 10 WITA ya, jam 9 WIB. Oh iya. Iya Pak. Betul-betul Pak, jam 10 WITA. Silakan teman-teman, gimana? Ya, boleh saya floorkan lagi ya. Gimana teman-teman? Mau lanjut lagi 2 ini ada terakhir tim Mas Satria Danu nih sama Mas Rizky. Berarti kurang lebih 10 menit lah. Enggak, Ntar. ini kalau 2 ini presentasi udah habis semua gitu? Enggak sih Pak, masih ada yang lain. Teman-teman yang lain tuh lagi ada di lapangan sih Pak. Tadi udah cek Sekarang ya. yang hari ini udah berapa nih? 10 Pak, hitungan saya sudah 10. Udah 10. Tambah 7, berarti 17 sudah. 17. 17, mudah-mudahan kalau modelnya 10 menit, minggu depan bisa selesai ya? Iya, tinggal lagi berapa? 8 ya. Saya rasa minggu depan aja lah ya. Oke dah Pak, Kamis siap. depan ya. Ini di Atau mau WITA satu lagi, terserah. Kalau mau satu lagi juga boleh kalau ada. Gimana Mas Rizky, siap? Siap, sesuai arahan, Pak. Oke, silakan lanjut. Satu lagi Silakan, terakhir Mas ya, Rizky. silakan. Siap, Mas Satria, share ini screen ya, Pak. bertanya ya Mas Satria ya. Mas Danu. Siap, Pak. Oke, siap Mas Danu. Mohon infonya Pak Agung, apa sudah tampil slide-nya? Coba diperbesar Mas, slide show-nya aja, di slide show aja. Oke, sudah. Coba dari awal aja lagi. Dari pertama. Oke, sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Hari ini kita akan menyampaikan esai terkait dengan smart grid dan digitalisasi ketenagalistrikan. Dalam hal ini prospek dari smart grid. Smart grid sendiri adalah jaringan energi listrik modern yang secara cerdas dapat mengintegrasikan jaringan listrik dengan perangkat komunikasi yang mendukung pembangkit dan jaringan transmisi distribusi listrik menjadi lebih atraktif, komunikatif, dan berkualitas. Penerapan smart grid di Indonesia. Di Indonesia sendiri, smart grid mulai diterapkan sejak tahun 2020. Penerapan smart grid perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, serta biaya yang dibutuhkan. Hal ini sudah dari jauh hari dibahas dalam RUPTL PLN tahun 2018 nomor 15/21/MEM/2018 tentang rencana usaha penyediaan tenaga listrik di PT PLN Persero tahun 2018 sampai dengan tahun 2027. AMI sendiri adalah ekosistem yang terdiri dari smart meter, data konsentrator unit, media komunikasi, head-end system, dan meter data management system. Tujuan AMI adalah kecepatan layanan, akurasi pengukuran, demand side management. Secara biaya operation and maintenance bisa dapat lebih diturunkan, bahkan berpotensi
mengenerate produk turunan atau new revenue stream beyond KWH meter. Smart meter saat ini sudah mulai diterapkan, namun AMI yang diterapkan dimulai dari pelanggan. Sejak tahun 2022, PLN mulai menggunakan metode migrasi AMR dan pemasangan smart meter untuk memonitoring pelanggan-pelanggan pasca bayar, di mana untuk pendataan meter pelanggan ditarik dari data JIS dan aplikasi pengelolaan data trafo. Kalau secara dukungan pemerintah, keseriusan pemerintah dan PLN dalam mendukung smart grid ini ditandai dengan adanya keputusan Menteri SDM tentang pengesahan RUU PLN. Pada diktum kelima disebutkan bahwa untuk mendorong percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan, tambahan pembangkit listrik dari energi terbarukan dapat dilakukan di luar rincian RUU PTL sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan lokal. Saran dalam penerapan smart grid. Smart grid sangat dibutuhkan di Indonesia untuk membantu meningkatkan rasio elektrifikasi dan keandalan jaringan listrik di Indonesia. Di beberapa lokasi di Indonesia terdapat jaringan listrik yang surplus, namun di beberapa tempat juga masih minim suplai energi listrik. Sebagai contoh, jaringan listrik di Jawa Bali sangat berbeda dengan jaringan listrik di Kalimantan ataupun di Papua. Hal ini disebabkan karena belum meratanya tingkat keandalan jaringan di lokasi-lokasi tersebut. Namun jika smart grid mulai diterapkan, hal ini akan membantu keandalan di jaringan listrik tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Agung. Mohon izin Pak Agung. Mungkin langsung saya menanggapi ya Pak Rizky. Siap. Oke, baik, terima kasih. Izin bertanya Pak Rizky. Jadi terkait dengan smart grid yang sedang digerakkan oleh pemerintah dan PLN, otomatis juga membutuhkan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk mengelola teknologi yang ada atau yang baru ini. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah bagaimana cara pemerintah dan PLN sebagai badan usaha negara yang terkait kelistrikan untuk mempercepat upskilling dan peningkatan kompetensi terkait dengan smart grid ini. Satu pertanyaan itu mungkin Pak Rizky, mohon bisa ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Pak Danu. Ini mohon izin saya bertanya juga. Ini untuk kompetensi dari employee PLN sendiri atau dimaksudkan bagi pengelola usaha ataupun konsumen, Pak? Lebih ke pemerintah dan PLN sebagai pengelola. Mungkin untuk mempermudah penyampaian informasi ataupun peningkatan kompetensi yang bisa kita lakukan adalah mungkin dari sisi pemerintah ataupun dari PLN sendiri memberikan ini mungkin Pak ya, memberikan semacam knowledge ataupun pengetahuan yang bisa disampaikan dengan atraktif Pak, karena kan di belakangan ini kan ataupun di era Gen Y dan Gen Z itu bagi mereka akan lebih mudah menyerap informasi apabila informasi itu disampaikan dengan singkat tapi bisa disampaikan dengan menarik Pak. Mungkin arahnya lebih ke ini ya. Cara mengemas informasi edukasi ataupun kompetensi yang mau disampaikan oleh PLN ataupun pemerintah kepada dari pemerintah ke PLN mungkin Pak, atau sebaliknya. Kalau dari saya itu sih mungkin lebih ke cara penyampaian yang harus kita tingkatkan lagi, karena kalau saya yakin bagi teman-teman
yang milenial, Gen Z dan Gen Y itu membaca undang-undang ataupun apa itu sangat membosankan ya. Mungkin apabila bisa disampaikan dengan lebih mudah dan lebih komunikatif akan lebih menyerap bagi teman-teman pelaksana sendiri, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Rizky, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky Agung ya atas presentasinya. Jadi gimana nih Pak Dani? Izin saya tanyakan lagi apa? Lanjut lagi satu ya. Teman saya kasihan ini. Biar enggak ini dia. Enggak kepikiran minggu depan lagi. Izin ya teman-teman ya. Kalau gitu silakan Mas Satria Danu ya. Saya minta waktu nih ke Pak Dani supaya Mas Satrianya presentasi dulu. Silakan. Asal teman-teman yang Oke, lain terima siap. kasih banyak Pak Dani. Silakan Mas Danu. Ya, satu lagi ya. Habis ini sudah ya Mas Pak Agung ya? Iya, habis ini sudah lah. Baik, ya. Izin share screen ya. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat. Sudah bisa tampil Pak Agung? Oke, siap. Sudah Mas. Silakan. Baik, izin mempresentasikan terkait dengan prospek smart grid di Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan. Yang pertama adalah dasar hukum ketenagalistrikan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan mengamanatkan sebagai bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Listrik merupakan pilar pendukung utama dalam segala aspek pembangunan. Jadi terkait undang-undang ini yang mengamanatkan BUMN yaitu PLN untuk mengelola terkait dengan ketenaga listrikan yang ada di Indonesia. Kemudian tantangan penyediaan energi di Indonesia, yaitu yang pertama adalah efisiensi operasional, kemudian karena losses dari transmisi dan distribusi ini masih tinggi, sekitar 9,32%. Kemudian rata-rata ASEAN 7,32. Artinya di PLN atau di Indonesia ini masih lebih tinggi daripada yang ada di ASEAN maupun yang ada di global. Kemudian BBP masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN. Kemudian yang kedua adalah keadaan pelayanan, yaitu kualitas layanan tenaga listrik masih relatif rendah terkait sama SAIDI dan SAIFI-nya. Kemudian yang ketiga adalah energi bersih, CO2 emission reduction. Sektor ketenaga listrikan di Indonesia memproduksi emisi CO2 yaitu 195,9 MT CO2 per tahunnya. Karena memang pembangkit yang ada di Indonesia ini masih didominasi pembangkit listrik tenaga dari batu bara.
Kemudian yang keempat, keberlanjutan atau sustainability, yaitu produksi listrik masih didominasi energi fosil atau sekitar 88,67%, dari batu bara 66%, gas 21%, BBM 4%. Kemudian kontribusi energi terbarukan masih sangat kecil bila dibandingkan dengan energi fosil, yaitu baru sekitar 11%. Nah, untuk itu mungkin ada beberapa program dari PLN maupun dari pemerintah, salah satunya terkait dengan digitalisasi transmission. Kemudian ada beberapa jumlah gardu induk dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan terkait dengan pembangunan digital substation yang ada di Indonesia. Ada beberapa GI yang sudah dibangun oleh PLN, kemudian dari GI tersebut juga sudah beroperasi. Kemudian dari sistem pemetaan oleh PLN, Litbang didapatkan sejumlah 348 GI di sistem Jawa Bali dengan rincian 161 GI yang sudah full SAS, kemudian 187 yang masih sebagian SAS-nya atau sudah migrasi, cuman tidak semuanya SAS. Kemudian sebagian besar GI full SAS berpotensi untuk dikonversikan menjadi digital substation. Cuman memang digital DSS ini di Indonesia yang memang butuh dikembangkan lagi, apalagi terkait dengan teknologi yang masih awam menurut PLN. Kebetulan di wilayah kerja saya sendiri mempunyai satu digital substation yang sudah beroperasi sejak tahun 2020. Namun pada seiring berjalan GI tersebut memang ada beberapa kendala, yaitu terkait dengan kompetensi dari personil atau dari pegawai PLN itu sendiri, yang mungkin masih membutuhkan upskilling ya terkait dengan teknologi baru ini. Kemudian selanjutnya yaitu peluang smart grid di Indonesia. Smart grid adalah dalam semua aspek akan memberikan keuntungan yang lebih besar karena jumlah pembangkit terbarukan dan unit penyimpan yang terdistribusi dan terintegrasi meningkat. Tentunya emisi CO2 menurun dan keandalan meningkat melalui optimalisasi jaringan. Kemudian peluang selanjutnya yaitu otomasi distribusi jaringan listrik, kemudian respon dari permintaan atau tingkat variasi yang memerlukan otomasi dan pemantauan dan pengendalian transformator atau GI berdasarkan JS yang terhubung ke sistem database untuk manajemen aset. Kemudian peluang selanjutnya terkait smart grid di Indonesia yaitu pemanfaatan teknologi smart grid tidak terbatas pada konsumen listrik perkotaan dan skala besar. Teknologi smart grid juga dapat dimanfaatkan pada smart microgrid skala kecil di pedesaan dan daerah terpencil atau 3T dengan akses yang sangat sulit ke jaringan. Kemudian saran ke pemerintah dan PLN. Yang pertama, dibutuhkan kolaborasi yang padu antara pemerintah dan swasta dalam menghadapi beberapa tantangan mengenai pengembangan teknologi smart grid di Indonesia. Memang kolaborasi ini memang sangat dibutuhkan ya, apalagi terkait dengan pengadaan beberapa teknologi yang mungkin bisa dioptimalkan di kawasan 3T. Dan memang ini membutuhkan usaha, baik itu usaha dari pemerintah maupun PLN untuk melistriki seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, pemerintah memberikan dukungan berupa membuka peluang investasi pada bisnis kelistrikan karena implementasi smart grid di Indonesia membutuhkan biaya investasi yang sangat besar.
apalagi terkait dengan yang mungkin baru digalakkan saat ini, yaitu terkait dengan pembangunan energi terbarukan, baik itu energi panas bumi, kemudian energi panel surya, kemudian energi angin, dan beberapa energi tersebut membutuhkan investasi yang sangat besar untuk membangun di awalnya. Dan terkait dengan operasional memang murah ya, cuman memang di awalnya untuk membangun beberapa teknologi baru itu memang membutuhkan investasi yang sangat besar. Jadi begitu mungkin presentasi dari saya terkait dengan prospek smart grid di Indonesia. Saya kembalikan ke Pak Agung untuk selanjutnya pertanyaan. Silakan Pak Agung. Ya, terima kasih Mas Satria Danu. Untuk yang bertanya, siapa dari rekan-rekan? Kalau enggak ada, dari saya aja ya Mas Satria Danu ya. Jadi saya ingin bertanya, kapankah waktu yang efektif ya, kalau tadi kan prospek 5 tahun ke depan gitu, sangat prospek, tapi misalkan Mas Danu diberi kewenangan untuk menjalankan smart grid inilah, anggaplah di PLN gitu kan ya. Kapan yang tepat Mas untuk dilakukan ini? Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Pak Agung. Kalau kapan yang tepat, sebetulnya jawabannya adalah mulai dari sekarang Pak Agung. Karena memang patut kita lihat ya perkembangan teknologi saat ini. Mungkin ada beberapa yang sudah diterapkan ya. Apalagi kita nggak bisa menahan teknologi ini. Apalagi sekarang juga masyarakat juga sudah cerdas ya dalam menghadapi atau dalam melihat teknologi-teknologi yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia atau di PLN atau di bidang ketenaga listrikan. Karena jika misalkan kita tidak sekarang untuk mengimplementasikan smart grid ini atau teknologi baru ini, maka kita akan tertinggal dan dampaknya bagi kelistrikan ya kita mungkin akan lebih banyak lagi mengeluarkan investasi di belakang mungkin. Seperti itu Pak Agung. Betul Mas, saya sepakat dengan pendapatnya dari Mas Satria Danu yang kalau tidak dari sekarang, betul itu kata Mas Danu, jadi kalau semakin ditunda lagi, jadi akan bahkan timbul biaya yang lebih besar lagi. Karena mumpung negara lain juga melakukan transisi energi juga kan gitu ya. Kalau di negara lain sudah ada nuklir gitu kan, kita malah tidak ada sama sekali. Tapi karena kita punya sumber daya alam yang melimpah gitu kan ya, jadi memang benar-benar zero karbon dioksida. Ya kenapa tidak kita manfaatkan itu kan gitu. Cuman ya sekarang betul kata tadi yang dipresentasikan harus ada keinginan ya dari pemerintah benar-benar mau mengimplementasikan. Saatnya sekarang kalau menurut saya juga. Demikian Pak Dani ya. Jadi dari tadi sudah banyak kita meminta waktu teman-teman juga udah 25 menit lebih nih Pak Dani. Baik, terima kasih kawan-kawan. Jadi sebenarnya kalau jatahnya sih cuma 1,5 jam ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini karena semangat lah ya, teman-teman juga presentasinya bagus-bagus. Hari ini sudah berapa? 12 ya? Berapa? Ya sebentar Pak, itu. Nanti dihitung lah ya. Coba 12 ya, 12 tambah 7, 19. Ya, jadi 19 ya, 19. Minggu depan, Kamis depan tuh 6 lagi ya. Ya Pak, betul Pak. Oke, baik. Makasih semuanya teman-teman sudah menyiapkan waktu weekendnya, Jumat malamnya untuk kuliah ini, jadi supaya kita tidak terlambat, jadi kuliah kemarin kita gantikan hari ini. Jadi terima kasih semuanya rekan-rekan, kuliah kita sudah selesai, nanti kita lanjut lagi hari Kamis depan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Terima kasih. rekan-rekan. Izin saya end meeting ya.